Puji Tuhan, ada shalom dimanapun saudara berada, di rumah saudara atau dimanapun dalam perjalanan, saudara boleh sama-sama katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Kita akan lanjutkan khotbah kita minggu yang lalu. Kita sudah melihat bahwa hari ini saudara dan saya sedang ada di dalam medan pertempuran. Dan medan pertempurannya ada di dalam pikiran saudara, ada dalam pikiran saya. Kalau iblis mau menyerang saudara, maka dia akan menyerang pikiran saudara terlebih dahulu. Dia akan bermain-main dengan pikiran saudara. Dia akan menaruh pikiran yang salah di dalam pikiran saudara, dalam pikiran saya. Itu sebabnya saudara harus mencari pikiran-pikirannya Allah. Di mana saudara bisa menemukan pikiran-pikiran Allah? Di dalam Alkitab. Waktu saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan pikiran-pikiran Allah. Dan saya percaya pikiran-pikiran Allah selalu jauh lebih besar daripada pikiran-pikiran iblis. Jauh lebih besar dari pikiran-pikiran yang negatif, yang salah, yang iblis taruh di dalam pikiran saudara, pikiran saya. Ketika saudara menemukan pikiran-pikiran Allah, saudara merenungkan pikiran Allah, maka saya percaya pikiran-pikiran Allah akan memberikan ketenangan sama saudara, memberikan kelegaan, dan akan mengusir semua pikiran-pikiran negatif dan pikiran yang salah yang iblis taruh dalam pikiran saudara, dalam pikiran saya. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melanjutkan khotbah yang minggu lalu. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kalau saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, Tuhan Yesus berkata begini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ini yang Yesus katakan ketika Yesus mengutuk pohon ara. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Saudara tahu, setelah Yesus mengutuk pohon ara, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Yesus mengajarkan tentang iman. Waktu Yesus mengajarkan tentang iman, Yesus berkata begini, percayalah kepada Allah. Kalau saudara lihat dalam Alkitab versi King James, terjemahannya have faith of God. Miliki imannya Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi setelah Yesus mengutuk pohon ara, Yesus mengajarkan tentang iman. Dengan kata lain, sebelum Yesus mengajarkan tentang iman, Yesus mengutuk pohon ara. Menarik pertanyaannya. Kenapa sebelum Yesus mengajarkan tentang iman, Yesus terlebih dahulu mengutuk pohon ara? Karena pohon ara di sini menggambarkan tentang self-righteousness. Merasa diri benar. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata sama saudara, saudara harus mengutuk self-righteousness di dalam dirimu. Merasa benar sebelum imanmu bisa bekerja. Amin. Nah, kenapa saya katakan bahwa pohon ara menggambarkan self-righteousness? Kapan pertama kali pohon ara muncul di dalam Alkitab? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Betul? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab menceritakan Adam dan Hawa telanjang. Kemudian Adam dan Hawa menyemat daun dari pohon ara, membuat cawat untuk menutupi ketelanjangannya. Jadi Adam dan Hawa menutupi sendiri ketelanjangannya. Dia menutupi sendiri ketelanjangannya. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Betul? Nah, kulit binatang di sini artinya kalau Allah membuat pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan. Ada korban darah. Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Allah yang menutupi ketelanjangan mereka. Kalau dari pohon ara, Adam dan Hawa yang menutupi ketelanjangan mereka sendiri dengan perbuatan mereka sendiri. Tetapi di sini Allah yang menutupi ketelanjangan mereka. Dengan apa? Dengan pakaian dari kulit binatang. Kalau Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, artinya ada binatang yang dikorbankan. Ini menggambarkan siapa? Korban Yesus di atas kayu salib. Amin.
Alkitab mengatakan saudara dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan saudara. Tetapi saudara dan saya dibenarkan karena apa yang sudah Allah lakukan melalui anaknya di atas kayu salib. Allah memberikan anaknya taat sampai mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga Allah membangkitkan anaknya sebagai pembenaran saudara, pembenaran saya. Waktu Yesus bangkit dari kematian, saudara dan saya bukan lagi orang berdosa, tetapi menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena apa yang Yesus lakukan. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Perhatikan baik-baik. Semua orang menjadi orang benar. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Bukan ketaatan saudara. Jadi jangan pernah merasa dirimu taat. Jangan pernah merasa dirimu benar. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Pertanyaan saya, hari ini bagaimana caranya saudara dibenarkan? Apakah karena ketaatan saudara? Bukan, karena ketaatan seseorang. Siapakah dia? Ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang benar. Mungkin saudara berkata sama saya, bukankah kita harus hidup yang taat? Betul. Seperti yang selalu saya sampaikan sama saudara, kalau saudara percaya sesuatu yang benar, maka akan menghasilkan hidup yang taat. Tetapi sebaliknya, kalau saya terus-menerus menyampaikan sama saudara, kamu harus hidup taat, kamu harus hidup taat, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu. Jangan begini, jangan begitu. Belum tentu menghasilkan hidup yang taat. Kemungkinan akan menghasilkan perasaan bersalah, perasaan takut ketika saudara tidak mentaatinya. Tetapi sebaliknya, ketika saya terus-menerus memberitakan tentang Yesus, kebaikannya, kasih karunia-Nya, memberitakan tentang apa yang sudah Dia selesaikan buat saudara di atas kayu salib, maka akan menghasilkan kehidupan yang benar. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi sekali lagi saya ulangi, peperangannya sekarang ada di dalam pikiran saudara. Sekali lagi saya ulangi, jadi sekarang peperangannya ada di dalam pikiran saudara. Musuh saudara, si jahat, iblis berusaha untuk membuat saudara berpaling dari Yesus sehingga saudara tidak lagi fokus sama ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang benar. Iblis mau membawa saudara kepada ketaatan saudara sendiri yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Padahal tadi ayatnya mengatakan, jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa yang dimaksud dengan satu orang yang tidak taat di sini? Adam. Karena Adam tidak taat, saudara dan saya menjadi orang berdosa. Jadi perhatikan baik-baik, saudara dan saya menjadi orang berdosa. Bukan karena saudara berbuat dosa. Saudara dan saya menjadi orang berdosa karena dosanya Adam. Adam berdosa, saudara menjadi orang berdosa. Betul? Dalam hal yang sama, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi hari ini saudara dan saya menjadi orang benar bukan karena saudara taat. Saudara dan saya menjadi orang benar karena ketaatan seseorang. Siapakah dia? Ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Perhatikan baik-baik, saya mau tanya sama saudara. Waktu saudara menjadi orang berdosa karena dosanya Adam. Waktu saudara menjadi orang berdosa, apakah saudara pernah berbuat benar? Apakah saudara pernah berbuat baik? Pasti. Saudara memberikan bantuan kepada orang, saudara memberkati orang. Tapi pertanyaan saya, apakah perbuatan baik, perbuatan benar yang saudara lakukan bisa merubah statusmu dari orang berdosa menjadi orang benar? Tidak bisa. Apa yang Adam lakukan begitu powerful. Sehingga apa yang saudara lakukan sekalipun perbuatan benar, perbuatan baik tidak bisa merubah statusmu dari orang berdosa menjadi orang benar. Itu sebabnya demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar.
Saudara dan saya sekarang menjadi orang benar. Pertanyaan saya, kalau saudara menjadi orang benar hari ini, pertanyaan saya, apakah saudara pernah berbuat salah? Pernah berbuat dosa? Pasti. Pertanyaan saya, apakah perbuatan salah saudara bisa merubah statusmu dari orang benar menjadi orang berdosa lagi? Apakah bisa? Mungkin saudara berkata, oh Pak Pendeta jangan ngomong begitu. Kalau Pak Pendeta ngomong begitu, sama aja memberikan izin kepada orang untuk berbuat dosa. Yang pertama, kalau saudara mau berbuat dosa, tidak perlu izin. Betul? Nggak perlu izin. Dan yang kedua, perhatikan baik-baik, Alkitab berkata, kamu tidak lagi dikuasai dosa. Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidupnya tidak lagi dikuasai dosa? Bagaimana caranya? Kamu tidak lagi dikuasai dosa, sebab kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi ketika saudara mendengar kabar baik, saudara percaya sesuatu yang benar, bukan ketaatan saudara yang menjadikan orang benar, ketaatan Yesus yang menjadikan kamu orang yang benar. Ketika saudara percaya, saya percaya kebenaran ini akan menuntun saudara kepada pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Tetapi banyak orang Kristen percaya sesuatu yang salah. Kalau kamu berbuat dosa, kamu berbuat salah, kamu menjadi orang berdosa. Kamu harus mengaku dosa kamu. Kamu menjadi orang yang benar kembali karena Allah mengampuni dosamu. Terus seperti itu, berulang-ulang kamu berdosa, kamu mengaku dosa, kamu jadi orang benar lagi. Ini semua omong kosong. Keluar masuk, sebentar orang berdosa, sebentar orang benar. Kalau demikian halnya, maka saudara menghina apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia sudah mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selamanya. Amin. Dan saya percaya apa yang Yesus lakukan lebih besar daripada apa yang Adam lakukan. Kalau apa yang Adam lakukan begitu powerful, sehingga tidak ada satupun perbuatan benar saudara bisa merubah statusmu dari orang berdosa menjadi orang benar, maka saya percaya kalau saudara ada dalam Yesus, apa yang Yesus lakukan lebih powerful daripada apa yang Adam lakukan. Tidak ada satupun perbuatanmu yang bisa merubah statusmu dari orang benar menjadi orang berdosa. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik sekali lagi, peperangannya ada dalam pikiran saudara. Iblis senantiasa membuat saudara berpaling dari Yesus sehingga saudara nggak fokus lagi sama ketaatan Yesus yang menjadikan kamu orang benar. Iblis mau membawa saudara kepada ketaatan saudara. Dan dia selalu mendakwa saudara. Apakah kamu sudah cukup benar? Apakah kamu sudah cukup taat? Apakah kamu sudah cukup kudus? Dan ketika saudara melihat kepada dirimu sendiri. Nah ini yang paling menyedihkan. Ketika saudara melihat kepada dirimu sendiri, saudara akan menemukan bahwa saudara nggak cukup benar, nggak cukup kudus. Betul? Saudara nggak cukup ini, saudara nggak cukup itu. Nah ini semua akan mematikan semangat saudara. Ini semua akan mematikan semangat saudara dan ini semua membuat imanmu tidak bisa bekerja. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal, kenapa Yesus mengutuk pohon ara terlebih dahulu sebelum dia mengajarkan tentang iman. Karena pohon ara menggambarkan tentang self-righteousness, merasa diri benar. Ketika saudara merasa diri benar dan iblis berhasil membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri, kebenaranmu. Ketika saudara merasa diri benar, itulah saatnya saudara akan menemukan, ketika saudara melihat dirimu, saudara akan menemukan ternyata saudara tidak cukup benar, saudara tidak cukup kudus. Ini akan mematahkan semangat saudara dan ini membuat imanmu tidak bisa bekerja. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, sebagai orang percaya, jangan melihat kepada dirimu. Jangan pernah menghakimi dirimu berdasarkan perbuatanmu. Kalau saudara menghakimi dirimu berdasarkan perbuatanmu, selesai. Iblis akan mendapatkan saudara. Jadi jangan pernah menghakimi dirimu berdasarkan perbuatanmu. Karena saudara dan saya bukan orang-orang yang dibenarkan karena perbuatan. Tetapi sebaliknya, hakimi perbuatanmu berdasarkan keberadaanmu. Karena keberadaanmu dalam Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kamu adalah orang yang benar.
Sekalipun saudara berbuat sesuatu yang salah, tetapi karena saudara percaya sesuatu yang benar, maka saya percaya saudara akan stop berbuat dosa. Saudara merasa tidak ada damai sejahtera, saudara akan stop. Hakimi perbuatanmu berdasarkan keberadaanmu. Saya orang benar, tidak seharusnya saya menipu orang. Saya orang benar, tidak seharusnya saya mengambil milik orang. Saya orang benar, tidak seharusnya saya begini. Saya orang benar, tidak seharusnya. Ketika saudara percaya sesuatu yang benar, ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar, maka saya percaya perbuatan baik, hidup yang taat akan muncul. Yang percaya boleh bilang amin. 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, merasa diri benar, self-righteousness. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam Alkitab versi King James, terjemahan dari kalimat yang mengatakan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, terjemahannya begini, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. To the obedience of Christ. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Sekali lagi saya ulangi, jadi peperangannya ada di dalam pikiran saudara. Apa peperangannya? Iblis akan selalu berusaha membuat saudara berpaling dari Yesus. Sehingga saudara tidak fokus lagi sama ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang benar. Iblis akan membawa saudara berpaling dari Yesus, melihat kepada dirimu sendiri. Betul, melihat kepada dirimu sendiri. Iblis membawa saudara kepada ketaatan saudara sendiri yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Dan ketika saudara enggak taat, ini yang paling menyedihkan. Tadi yang saya katakan, ketika saudara melihat kepada dirimu sendiri, ternyata saudara mendapatkan saudara tidak cukup taat, tidak cukup benar, tidak cukup kudus. Ketika iblis mendapatkan saudara tidak cukup taat, tidak cukup benar, tidak cukup kudus, iblis akan mendakwa saudara. Sekalipun saudara sudah berbuat sesuatu yang benar, sudah cukup benar, cukup taat, cukup kudus, maka iblis akan berkata, belum cukup. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan saudara enggak taat, enggak kudus, enggak benar, dia akan mendakwa saudara. Setelah itu dia akan menaruh pikiran-pikiran yang salah, pikiran yang buruk dalam pikiranmu. Dan saudara akan merasa tidak berkenan, tidak layak di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara semakin jauh dari Tuhan. Saudara semakin jauh dari Tuhan. Saudara semakin tidak mengenal Tuhan. Karena pikiran yang salah yang iblis taruh di dalam pikiranmu. Ini yang terjadi. Peperangannya ada di sini. Pernahkah saudara merasa nggak layak? Pernahkah saudara merasa nggak berkenan di hadapan Tuhan? Tetapi hari ini saya punya kabar baik buat saudara. Siapa imam besar saudara? Yesus. Semua imam besar dalam perjanjian lama menggambarkan tentang Yesus. Nah, kalau saudara lihat salah satu pakaian imam besar, perhatikan baik-baik. Kita lihat firman Tuhan. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan patam itu kau diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diletakkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Perhatikan baik-baik, pertanyaan saya.
Pernahkah saudara mengalami ketika saudara dalam gereja, ketika sedang beribadah, sedang berdoa, sedang mendengarkan firman Tuhan, atau sedang perjamuan kudus, pernahkah di dalam pikiran saudara terlintas sesuatu yang berdosa? Pernah? Ketika saudara berpikir demikian, ketika iblis menaruh pikiran yang salah dalam pikiranmu, kemudian saudara merasa gak berkenan di hadapan Tuhan. Pernahkah saudara mengalami demikian? Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, di sini dikatakan begini, patam. Apa itu patam? Patam dalam terjemahan dalam bahasa Ibrani, dalam Alkitab versi King James itu adalah golden plate. Patam adalah golden plate. Suatu lempengan terbuat dari emas murni yang melekat di dahinya imam besar yang bertuliskan Holy to the Lord, kudus bagi Tuhan. Dan patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap pada dahinya sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Jadi di dahinya Harun ada patam, satu lempengan dari emas murni yang bertuliskan Holy to the Lord. Pikirannya dikuduskan. Selama ada patam, golden plate yang bertuliskan Holy to the Lord, apa yang terjadi? Harun dia menanggung semua kesalahan orang Israel sehingga orang Israel berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, siapakah imam besar saudara? Siapakah imam besar saya? Yesus. Pertanyaan saya, apakah pikiran Yesus kudus bagi Allah? Yes. Kalau pikiran Yesus kudus bagi Allah, maka saya punya kabar baik. Saudara dan saya selalu menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, pertempurannya ada di dalam pikiran saudara. Iblis akan menyerang pikiran saudara, dia akan bermain-main dengan pikiran saudara, dia menaruh pikiran yang salah sehingga saudara merasa menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan berusaha untuk membuat saudara berpaling dari Yesus sehingga saudara enggak fokus lagi sama ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang yang benar. Tetapi dia membuat saudara berpaling kepada kebenaran saudara sendiri. Dan ketika saudara berpaling kepada kebenaranmu sendiri, saudara akan mendapatkan dirimu ternyata tidak kurang benar, kurang kudus. Sekalipun saudara sudah benar, sudah kudus, iblis akan tetap mendakwa, kamu kurang. Kemudian dia mulai bermain-main, dia taruh pikiran yang buruk, pikiran yang salah dalam pikiranmu, saudara merasa nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian saudara mulai menjauh dari Tuhan. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan kita sudah lihat kemarin, ini mematikan. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik, saudara harus tetap fokus sama ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Percaya sesuatu yang benar, dan saya percaya akan menghasilkan hidup yang taat, hidup yang benar. Ada begitu banyak kesaksian, orang yang tadinya merokok, orang yang tadinya terikat pornografi selama bertahun-tahun. Tetapi ketika mereka mendengar kabar baik, mereka percaya dan mereka mulai mengatakan, saya orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus Yesus. Saya menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus Yesus. Sekalipun ketika mereka masih mengalami kegagalan, mereka tetap mengatakan, saya orang yang dibenarkan dalam Kristus Yesus. Sekalipun kita melihat nggak ada perubahan, sekalipun kita melihat semakin hari semakin buruk, tapi orang ini terus mengatakan, dan satu ketika orang ini mengatakan tidak lagi ada keinginan untuk merokok. Satu ketika orang ini tidak lagi punya keinginan untuk melihat pornografi. Ketika kekuatan manusia tidak sanggup melakukan, tapi kasih karunia sanggup melakukan buat saudara, buat saya. Jadi peperangannya, ingat baik-baik, peperangannya ada dalam pikiran saudara. Iblis akan membuat saudara berpaling dari Yesus. Tidak lagi fokus sama ketaatan Yesus yang menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Iblis membawa saudara kepada ketaatanmu sendiri. Iblis membawa saudara untuk melihat kepada dirimu sendiri.
Ketaatanmu yang menjadikan kamu orang yang benar, dan ketika saudara berpaling dari Yesus, melihat kepada dirimu sendiri, ini yang paling menyedihkan tadi saya katakan, saudara akan melihat dirimu penuh dengan segala kekurangan, dan ini yang mematahkan semangat saudara, dan imanmu tidak bisa bekerja. Jadi hari ini saya mau saudara fokus kepada ketaatan Yesus yang menjadikan kamu orang yang benar. Ketika iblis datang sama saudara dan berkata, kamu gak taat, kamu gak benar. Saudara bisa berkata, tawan, taklukkan kepada ketaatan Yesus. Bukan ketaatan saya yang menjadikan saya orang yang benar, tapi ketaatan seseorang yang menjadikan saya orang yang benar. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, percaya sesuatu yang benar, dan saya percaya saudara akan memenangi peperangan ini dalam pikiranmu. Ketika kamu percaya sesuatu yang benar, maka hasilnya hidup yang taat, hidup yang benar akan muncul dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Dan saudara dan saya akan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan tercurah dalam hidupmu, dalam hidup saya. Diberkatilah saudara. Saya punya satu kesaksian yang akan saya bacakan. Di sini ada satu kesaksian. Kesaksiannya datang dari Joshua yang ada di Bekasi. Shalom, saya mau memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan saya. Di mana pintu-pintu yang baik dibukakan dan iman saya bertumbuh oleh Injil kasih karunia Tuhan yang selalu saya dengar melalui Bethesda Church. Saya bekerja di salah satu fashion retail. Pada pertengahan 2019 saya diminta untuk mengajukan resign tanpa alasan yang jelas oleh kantor saya. Pada saat itu saya mempertanyakan apa kesalahan saya dan meminta kejelasan prosedural jika saya melakukan kesalahan dengan memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Namun kantor tidak memberikan jawaban, mereka tetap meminta saya untuk resign. Pada saat itu saya menolak karena saya merasa tidak ada kesalahan yang saya lakukan. Tetapi saya tidak dapat berbuat banyak karena staf yang menggantikan saya sudah ada dan sudah masuk kantor. Padahal saat itu saya belum mengajukan resign. Hati saya sangat sedih, kecewa, tapi entah mengapa saya tidak tahu bagaimana saya bisa tetap tenang, memiliki damai sejahtera. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan resign, tetapi bukan karena saya menyerah untuk hak saya. Ini saya lakukan karena jika saya tetap bertahan, maka hal ini akan tidak adil untuk mengganti saya. Saya berpikir, ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian saya dan dia pasti senang mendapat pekerjaan baru ini. Di hari terakhir saya bekerja di kantor tersebut, entah kenapa saya ada perasaan ingin mengucapkan terima kasih dan maaf. Dan saya lakukan dengan hati yang lega. Di hari itu juga saya berkata kepada diri saya untuk memaafkan mereka. Setelah menganggur beberapa bulan di penghujung tahun, saya mendapat suatu pekerjaan yang luar biasa menurut saya. Sebagai lulusan komunikasi, diterima bekerja di bank sentral adalah peluang yang benar-benar tidak pernah terpikirkan. Walaupun memang saya berstatus staf swakelola. Namun setelah saya jalani, entah kenapa saya tidak menemukan kenyamanan bekerja di sana. Banyak faktor yang membuat saya benar-benar tidak nyaman dalam bekerja. Baru beberapa bulan saya menjalani pekerjaan ini, saya memutuskan untuk berhenti. Ketika pilihan itu saya ambil, saya menyalahkan diri sendiri. Saya merasa bahwa saya tidak menghargai berkat Tuhan, tidak bersyukur, tidak melakukan kesalahan, telah melakukan kesalahan yang besar. Dan saya malu, apalagi saya memutuskan berhenti di tengah situasi yang sedang tidak menentu dalam kondisi lockdown beberapa waktu yang lalu. Harapan untuk dapat pekerjaan dengan segera rasanya mustahil ketika saya sadar banyak orang diberhentikan dari pekerjaannya dan mereka sulit untuk mencari pekerjaan baru. Di atas kertas, saya kekurangan dalam hal ekonomi karena penghasilan dari pekerjaan sebelumnya hanya cukup untuk bertahan hidup setidaknya sampai saya mendapat pekerjaan lagi. Namun saat itu saya hanya bergantung pada Tuhan dan saya tetap percaya bahwa pintu-pintu yang baik akan terbuka bagi saya. Melalui khotbah-khotbah Injil kasih karunia Tuhan, saya tetap yakin bahwa meskipun saya salah, saya tetap anak kesayangan Bapa dan Bapa tidak membiarkan saya dipermalukan. Di tengah situasi gelap yang saya alami, penyertaan Tuhan tetap ada. Tuhan memberkati saya dengan proyek-proyek yang dapat saya kerjakan dari rumah untuk menunjang kebutuhan hidup. Singkat cerita, 1 bulan lalu pengharapan saya nyata. Saya mendapat panggilan kerja di salah satu perusahaan otomotif yang cukup besar. Proses tes, interview saya jalani dan puji Tuhan semua hasilnya baik. Namun ternyata tidak berhenti di situ.
Dan saat saya akan menjalani sesi wawancara terakhir, tiba-tiba ada panggilan kerja untuk masuk yang lain, dari perusahaan yang lain. Lalu saya mencoba datang untuk wawancara di tempat kedua ini, dan puji Tuhan, ternyata hasilnya baik juga. Akhirnya saya diterima di 2 kantor sekaligus yang tadinya menyalahkan diri sendiri, merasa tidak ada harapan. Nah, ini pikiran yang iblis taruh dalam pikiran saudara. Merasa diri benar, selama ini tidak bersalah, tidak kekurangan satu apapun, kenapa dipecat? Iblis menaruh pikiran yang salah dalam pikiran saudara. Iblis membawa saudara untuk melihat kepada diri saudara sendiri. Membawa saudara kepada kebenaran saudara sendiri. Akhirnya saya diterima di 2 kantor sekaligus, yang tadinya saya menyalahkan diri sendiri, merasa tidak ada harapan, kini Tuhan nyatakan kasih-Nya. Ketika dia mengerti Injil kasih karunia Tuhan, tetap menyadari bahwa dia anak kesayangan Bapa. Saudara bisa lihat pintu-pintu yang baik terbuka. Pintu-pintu yang baik. Dia membuka pintu-pintu yang baik, bahkan memberikan 2 pekerjaan sekaligus. Di tempat yang sangat baik. Sampai sekarang saya benar-benar tidak menyangka dan heran. Karena apa yang Tuhan berikan. Sampai ketika teman-teman saya bertanya, kok bisa? Saya cuma berkata, walaupun saya melakukan kesalahan yang besar, tetapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Saudara bisa lihat anak ini tidak lagi berpaling kepada dirinya sendiri. Tidak lagi mengharapkan kebenarannya sendiri. Tetapi sekarang dia mulai berpaling kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan dia bisa berkata, hanya kasih karunia Tuhan. Sekalipun saya bersalah, tapi kasih karunia Tuhan lebih besar dari kesalahan saya. Dan Tuhan tetap menyayangi saya. Percaya sesuatu yang benar. Hasilnya, hidup yang benar akan muncul. Dan saat ini saya bekerja di salah satu lembaga negara. Dan saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu nyata bagi saya. Demikian kesaksian saya, Tuhan yang telah membukakan pintu yang baik bagi saya, pasti akan membukakan pintu yang baik bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi sekali lagi, dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, iblis akan bermain-main dengan pikiran saudara. Kenapa? Karena peperangannya ada di sini. Iblis akan menaruh pikiran yang salah. Iblis akan bermain-main dengan pikiran saudara. Dan dia akan membuat saudara berpaling dari Yesus sehingga saudara tidak lagi fokus sama ketaatan Yesus yang menjadikan kamu orang yang benar. Dia akan membawa saudara kepada ketaatan saudara. Supaya saudara melihat kepada dirimu sendiri, fokus kepada dirimu sendiri. Dan ini yang paling menyedihkan. Ketika saudara melihat kepada dirimu sendiri, saudara akan menemukan ternyata saya kurang baik. Ternyata saya kurang sempurna, saya kurang ini, saya kurang ini. Ini yang akan melemahkan iman saudara. Imanmu tidak bisa bekerja. Tapi mulai hari ini, temukan pikiran-pikirannya Allah. Apapun pikiran yang iblis taruh dalam pikiranmu, taklukkan kepada ketaatan Yesus. Ketika iblis berkata, kamu nggak taat, kamu nggak benar, kamu nggak kudus. Saudara bisa berkata sama saya dibenarkan bukan karena apa yang saya perbuat. Bukan ketaatan saya yang menjadikan saya orang benar. Tapi ketaatan seseorang, ketaatan Yesus yang menjadikan saya orang yang benar. Dan setiap hari, saudara bisa mendeklarasikan dirimu, saya adalah orang yang benar di hadapan Allah karena Yesus Kristus. Dan saya percaya semua berkat orang benar akan menjadi milik saudara, milik saya. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Rumah orang benar berkemah banyak malaikat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Karena apa yang Kau lakukan melalui anak-Mu di atas kayu salib. Menjadikan kami hari ini orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Kami dibenarkan bukan karena ketaatan kami. Tapi kami dibenarkan karena ketaatan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan Yesuslah yang menjadikan kami hari ini orang yang benar di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menjadikan orang yang benar, menjadikan kami orang yang benar di hadapan-Mu. Maka semua berkat orang benar akan menjadi bagian kami. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Berkat senantiasa ada di atas kepala orang benar. Dan kami percaya Tuhan, di sekitar rumah orang benar berkemah pasukan malaikat. Dan kami percaya bahwa kami akan terpelihara sempurna
terproteksi sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.